Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan audio singkatku kali ini akan mengambil judul Jalan yang Benar. Ayatnya diambil dari Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sekitar setelah tahun 2010 sekian sebelum 2020, aku mendapatkan mimpi. Aku lupa tepatnya kapan. Mimpi itu ada di suatu daerah, bukan indoor tapi outdoor. Di atasnya terbuka lepas. Banyak sekali kerumunan orang-orang. Pada saat itu langitnya gelap, kayak seperti pada waktu malam hari. Orang-orang berbaju putih banyak yang menuju ke satu arah. Ada yang berlari, terburu-buru, bergegas gitu. Tapi nggak semuanya berlari. Ada yang jalan dengan terburu-buru. Mereka terlihatnya berusaha sebaik mungkin, sebisanya, tapi semuanya bergegas ke satu arah, agak berdesak-desakan menuju ke suatu tujuan. Lalu muncullah ada dua jalan yang besar. Bukan dibagi dua jalan gitu, tapi seperti ada bagian yang beda. Yang satu masuk lewat pintunya itu sempit sekali. Ada yang berjaga-jaga seorang di depan seperti petugas keamanan laki-laki. Tangannya yang sebelah kiri mengajak-ngajak. Ayo gitu, kayak seperti kayak begitu, tapi nggak ada suaranya. Kayak orang mengajak untuk masuk gitu. Yang sebelah kanan menunjukkan lurus ke arah yang pintu ke dalam pintunya itu. Orang yang masuk lewat jalan pintu yang sempit itu ngantri lama, tapi aman, nggak ada jurang-jurangnya, nggak ada harus lompat, jalan terus gitu. Tapi harus ngantri, sabar gitu. Kalau orang yang sebelah kiri itu pada berusaha sekali dengan kemampuan mereka pribadi, nggak lewat petunjuk arah yang pintu sempit yang petugas keamanan. Orang yang dengan berusaha sebisanya lewat kemampuan diri sendiri itu melewati rintangan. Seperti ada reality show American Ninja Warrior yang ada lompat-lompat gitu. Terus udah gitu ada sebelum masuk ke yang utamanya udah amannya, tempat yang di tujuan aman itu ada jurang. Celah yang di bawahnya itu kalau misalnya jatuh itu tidak terselamatkan. Nah itu banyak banget yang pas udah sampai lompat kayak begitu banyak yang jatuh. Ada yang bisa hampir jatuh, udah menapak dengan tangan di bawahnya itu dia udah hampir jatuh, tapi ada yang bisa beberapa selamat. Ada yang lompat selamat, tapi ada juga beberapa yang jatuh. Kalau misalnya lewat langkah kaki manusia itu tergolong jauh. Secara logika itu ada faktor resiko, ada riskan gitu dibanding orang yang lewat celah yang sempit. Yang lewat pintu yang sempit itu semuanya selamat. Aku pun pas lagi bangun sempat berpikir arti mimpinya, lalu aku tercetus dalam hati, apa dari pasukan rohku, apa dari roh yang baik gitu. Ingat Yohanes 10 ayat 1, judulnya adalah Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, teksnya demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Sampai di sini kita baca bukan secara harfiah, tapi kan ada perumpamaan. Ada 3 makna tersirat dalam teks perumpamaan ini. Dia penjaga pembuka pintu, lalu ada domba-domba yang mendengarkan suaranya. Domba-domba itu yang dipanggil namanya kan mengenali siapa gembalanya. Gembala yang aslinya itu ya. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan punya dalam segala kelimpahan.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Bisa dibaca ke Bible kita masing-masing ya. Di gadget juga ada kan aplikasi e-Katolik ya. Lalu aku pun menemukan makna tersirat dari yang kudapati dari mimpi itu bahwa orang berjuang untuk keselamatan dirinya pribadi, itu diri pribadi nggak bisa saling tolong-menolong. Maksudnya orang saling tolong-menolong untuk bisa selamat dengan ada tangga atau apa. Enggak, itu masing-masing berusaha menyelamatkan dirinya dengan cara pribadi sendiri-sendiri. Nggak ada yang keluarganya ini bisa nyelamatin siapanya, keluarganya, pasangannya gitu. Bertanggung jawab. Jadi masing-masing pribadi manusia kan bertanggung jawab terhadap perbuatan selama hidupnya di dunia ini. Dia mau selamat apa enggak kalau perbuatannya baik, ya kan? Tapi kalau misalnya berjuang dengan kemampuan diri sendiri ada faktor resikonya. Yang lompat itu bisa ada jatuh. Selamat itu dengan kemampuan diri sendiri misalnya berjuang untuk hidup benar, baik di mata Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Sebaik mungkin lah gitu ya, dari karya hidup pelayanannya gitu. Itu juga tetap ada faktor resikonya karena mengandalkan diri di perbuatan baik aja. Sebenarnya harus lebih balance, mengandalkan juga di faktor iman. Tuhan Yesusnya udah menyelamatkan kita dengan kita senantiasa hidup benar juga. Tapi tidak semata-mata dilandaskan di iman saja ataupun perbuatan saja, dengan iman dan juga dengan perbuatan. Jadi intinya begitu. Lalu timbul pertanyaan, apakah di luar gereja Katolik ada keselamatan? Ya jelas ada. Di dalam dokumentasi gereja Katoliknya itu ya kan ada Alkitab, ada kitab suci yaitu Alkitab, magisterium, tradisi, magisterium dan juga tradisi. Dituliskan di luar gereja Katolik ada unsur keselamatan, dibilangnya ada unsur keselamatan. Jadi sebenarnya tersirat juga maknanya tidak memastikan manusia-manusia bisa selamat di luar gereja Katolik ya. Kalau dalam gereja kan dijamin keselamatan ya. Asal dengan iman dan juga perbuatan juga, bukan hanya dengan iman, ya. Tapi kalau misalnya berjuang dengan faktor diri sendiri ada bahayanya. Kalau misalnya lewat pintu, barang siapa datang kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku kan gitu ya firman-Nya. Jadinya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup gitu ya. Nah jadinya kita mau masuk lewat mana? Maksudnya masuk ke dalam kerajaan surga kita mau pakai cara kemampuan diri sendiri yang ada faktor resikonya, menggantungkan di perbuatan aja, melakukan hukum Taurat sekalipun belum tentu bisa selamat. Dibanding kita harus mengikut Tuhan Yesus dengan syaratnya ya menyangkal diri, pikul salib gitu, dan mengikut Tuhan itu dengan cara yang lebih aman, yaitu lewat pintu masuknya jalan percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan lebih aman masuknya lewat pintu yang sempit walaupun berdesak-desakan yang jalannya untuk meraih kemenangan maksudnya berusaha hidup benar itu dengan cara yang sulit, harus dengan penuh dengan perjuangan dibanding orang yang lain segala lebih bebas gitu ya, lari-lari gitu, lebih buru-buru, lebih cepat kelihatannya gitu ya. Tapi mengandung faktor resiko gimana? Kita pasti milihnya berusaha yang sudah terjamin keselamatan. Keselamatan dijamin dalam Yesus Tuhan. Ya, terima kasih banyak sudah mendengarkan renungan audioku. Demikianlah. Sampai jumpa di renunganku selanjutnya.